Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya. Malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mubarakah ini insyaallah dalam keadaan sehat wal afiyah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama, yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari ilmu agama dapat menambah ilmu kita, wawasan kita, iman kita, ketakwaan kita kepada Allah, bisa kita amalkan, bisa kita dakwahkan, bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya, diberikan keistiqomahan, keikhlasan, serta kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala, wabah, penyakit, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi mulia, Rasul kita, qudwah kita, uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di, bagian Juz Amma, kitab yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, atau yang kita kenal dengan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kitab ini sebagai amal jariyah beliau yang pahalanya senantiasa mengalir kepada beliau selama kita mempelajarinya, dan mudah-mudahan Allah lapangkan kubur beliau, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir pembahasan kita masih dalam surah Asy-Syams, betul ya? Surah Asy-Syams. Kemarin kita masih baru saja membaca ayat per ayat dari surah Asy-Syams. Kita juga telah membaca terjemahannya. Kita juga telah menyampaikan muqaddimah, ya, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surah Asy-Syams. Ini menjadi salah satu solusi bacaan ketika kita sholat Isya. Ketika kita sholat Isya. Nah, barakallahu fikum. Langsung saja kita bahas tafsirnya. Malam hari ini kita langsung ke tafsirnya dari ayat yang pertama. Karena ayat-ayatnya sudah kita baca, terjemahannya kita sudah baca, tinggal tafsirnya. Barakallahu fikum. Silakan dibantu. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, aqsama ta'ala bi hadhihi al-ayati al-'azimati 'ala an-nafsi al-muflihati wa ghayriha min an-nufusi fajirati faqala wash-shamsi wa duhaha ay nuruha wa naf'uha as-sadiru minha wal-qamari idza talaha ay tabaruha fil manazili wan-nuri wan-nahari idza jallaha ay jalla ma 'ala wajhi al-ardi wa awdahihi wal-layli idza yaghshaha ay yaghsha wajhu al-ardi fayakunu ma 'alayha mudliman fata'aqaba al-dhulmatu wad-diya'u wash-shamsu wal-qamaru 'ala hadha al-'alam bil-idami wal-itqani wa qiyam limasalihil 'ibadi akbar dalilin 'ala anna Allah bi kulli shay'in 'alim wa 'ala kulli shay'in qadir wa annahu al-ma'bud wahdahu alladhi kullu ma'budin siwahu fa batil. Was-samaa'i wa ma banaha yahtamilu annama mawsulan fayaqumu al-iqsam bis-samaa'i wa baniha alladhi huwa Allah tabaraka wa ta'ala wa yahtamilu annaha masdariyatun fayaqumu al-iqsam bis-samaa'i wa bunyanuha alladhi huwa ghayatun ma yuqaddaru min al-ihkami wal-itqani wal-ihsan wa nahwu dhalik qawluhu wal-ardi wa ma tahaha ay mudduha wa wasfuha fatamakkana al-khalqu hina idin min al-intifa'i biha bijami'i wujuhil intifa'. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Kita bahas ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Aqsama ta'ala bihadhil ayatil 'azimati. Bersumpah Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi, bihadhil ayatil 'azimati, dengan ayat-ayat yang agung ini. Dengan ayat-ayat yang agung ini. Ayat-ayat yang agung ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung. Dimulai dari Asy-Syams, ya, wadduhaha, wal qamar idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wama banaha, wal ardi wama tahaha, wa nafsi wama sawwaha. Ini adalah ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang agung. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan
tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut yang agung tersebut, alan nafsil muflihati wa ghairiha minan nufusi al-fajirah. Atas apa? Yaitu atas an-nafsil muflihah, atas jiwa yang beruntung. Ini isi sumpah dari surah ini. Ketika kita perhatikan ayat ini dimulai dengan sumpah-sumpah, bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan siang, dengan malam, dengan langit, dengan bumi, dengan jiwa. Isi sumpahnya adalah ala nafsil muflihah, atas jiwa yang beruntung. Jiwa itu ada an-nafsil muflihah, ada jiwa yang beruntung. Dan sebaliknya wa ghairiha, dan yang selainnya, selain daripada jiwa yang beruntung, minan nufusil fajirah, dari jiwa-jiwa yang keji. Ini kebalikan dari jiwa yang muflihah. Jadi an-nafsil muflihah itu adalah jiwa yang beruntung. Kebalikannya adalah an-nufus al-fajirah atau an-nafsil al-fajir, yaitu jiwa yang keji. Manusia memiliki jiwa ini. Ada manusia yang memiliki an-nafsil muflihah, jiwa yang beruntung, dan ada manusia itu yang punya an-nafsil fajirah, yaitu jiwa yang keji. Allah Subhanahu wa taala bersumpah faqal dari awal dengan sumpahnya wasyamsi wa duhaha. Ini adalah sumpah-sumpahnya demi asyams, matahari, wa duhaha, dan cahaya ya di pagi hari. Ai nuriha, maksudnya adalah cahayanya, cahaya dari matahari tersebut. Allah bersumpah dengan cahaya dari matahari tersebut. Wa naf'iha as-sadiri minha, dan manfaatnya yang muncul, yang terpancar dari cahaya matahari tersebut. Wasyamsi wa duhaha, demi asyams wa duhaha, dan cahaya di pagi hari, itu maksudnya nuriha, cahaya yang dikeluarkan oleh matahari tersebut. Wa naf'iha as-sadiri minha, dan manfaat dari cahaya matahari itu yang terpancar darinya. Tentunya kalau ditanyakan manfaat dari cahaya matahari, kita semua pasti memaklumi, mengetahui, merasakan, mengalami, dan semuanya mendapat manfaat dari cahaya matahari tersebut, tidak dipungkiri, baik itu oleh manusia, binatang, tumbuhan. Alam semesta ini membutuhkan yaitu matahari dan cahayanya pastinya. Wal qamari idza talaha, dan demi yaitu qamar, bulan, idza talaha, apabila mengiringinya. Bulan itu mengiringi matahari. Ai tabi'aha, maksudnya mengiringinya, mengikuti. Ya, bulan itu talaha, mengiringi matahari. Fil manazili wan nuri, di dalam al manazil, peredaran, wan nuri, dan cahaya. Nah, ketika kita perhatikan, bulan ini mengiringi, mengikuti, ya, mengiringi pergerakan matahari. Dia beredar dengan garis edarnya, dan sifatnya adalah talaha atau tabi'aha, mengikuti. Begitu juga wan nur, cahayanya juga dia hanya ya mengikuti cercahan cahaya dari matahari, bukan mengeluarkan cahaya dengan sendirinya. Ya, pantulan. Maka bulan itu kalau kita perhatikan, ya, bulan itu cahayanya bukan dari dirinya, bukan dari zatnya sendiri,
bukan dari bulan itu sendiri. Beda dengan matahari. Kalau matahari itu cahayanya dari zatnya sendiri. Kalau bulan dia hanya salaha, mengiringi, dan cahayanya itu adalah pantulan dari cahaya matahari. Barakallahu fikum. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang, idza jallaha apabila menampakkannya. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya, yaitu menampakkan cahaya matahari. Ai jalla ala wajhil ardi wa awdahahu. Ai maksudnya jalla, nampak jelas. Ya. Siang itu dengan cahaya matahari itu menjadi apa? Jalla, nampak jelas, ala wajhil ardi, atas permukaan bumi. Permukaan bumi menjadi terang, menjadi cerah, ya, dengan cahaya siang, dengan cahaya matahari di siang hari. Wa awdahahu, dan menyinarinya. Ya, bumi tersinari oleh matahari, diterangi oleh matahari, dan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan adanya siang, adanya malam, adanya siang, ya, diterangi bumi itu. Ya, diterangi, ya, disinari bumi itu dengan cahaya matahari, dan manfaat-manfaat dirasakan oleh seluruh makhluk. Barakallahu fikum. Selanjutnya, wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupinya. Ya, menutupinya. Malam itu yaghshaha, menutupinya. Ay yaghsha wajhal ardi, yaitu maksudnya menutupi permukaan bumi. Ketika malam datang, bumi menjadi tertutup dengan cahaya matahari. Maksudnya apa? Menjadi gelap. Fayakunu ma 'alaiha mudliman, maka menjadi ma 'alaiha, apa yang di atas permukaan bumi itu, mudliman, jadi gelap. Ya. Ini adalah kekuasaan Allah, tanda-tanda, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, ya, yang sudah dirancang, didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa sehingga adanya siang, ada malam, ya, tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Nah, barakallahu fikum, dan manfaatnya sama-sama dirasakan, baik itu siang maupun malam. Seandainya siang saja, maka ya akan banyak makhluk yang sengsara, yang menderita, ya. Begitu juga jika malam terus, ya, tidak henti-hentinya tanpa siang, maka juga sama, tidak ada kehidupan di dunia ini, karena semua makhluk itu membutuhkan matahari, ya. Tidak bisa makhluk itu, ya, hidup tanpa adanya matahari. Maka diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirancang, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Fata'aqubu dzulmati wadhiya'i, maka pergantian az-zulmah, ya, az-zulmah kegelapan, wadhiya'i dan cahaya, ya, pergantian kegelapan dan cahaya. Kegelapan di malam hari, ketika siang datang berganti menjadi cahaya. Wasyamsi wal qamari, dan pergantian matahari dan bulan, ketika, ya, pagi sampai siang sampai sore kita lihat matahari, lalu malam diganti dengan bulan. Ala hadzal alami, di atas alam semesta ini, bintizamin wa itqamin, bintizamin dengan teratur, ya, dengan keteraturan, dengan tersistem, ya, bukan apa dengan sembarangan, bukan tanpa jadwal, bukan asal, ya. Jadi pergantian
kegelapan dengan cahaya, matahari dengan bulan, ini bintizamin, dengan apa? Teratur, ya, tersistem, wa itqanin, dan sempurna, tidak ada kekurangan, ya, tidak ada kekurangan. Dan ini sudah berjalan dari, ya, berapa tahun, ya, ribuan tahun yang lalu, ya, atau mungkin jutaan tahun yang lalu. Kita tidak tahu umur bumi ini berapa. Nah, pastinya, ya, intinya pergantian cahaya dan kegelapan, siang dan malam ini sudah berlalu. Sampai sekarang umur bumi ini berapa? Ya, umur bumi ini berapa? Masih tetap sempurna sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Ya, nanti kalau hari kiamat baru, ya, error, dan dijadikan error, dijadikan apa? Hancur. Memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama belum hari kiamat, ya, pergantian siang dan malam, cahaya dan, ya, kegelapan itu masih teratur, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini harus difikirkan, harus direnungkan, harus ditadaburi oleh, ya, terutama orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kalau kita punya ya, punya satu bangunan saja, ya, itu anggap saja kita punya lampu di satu ruangan, itu pasti ada nanti masanya kan diganti. Mana pernah ada matahari diganti, ya. Kita punya lampu diganti, ini ada errornya, kadang, ya, kabelnya error, kadang kabelnya ada error, lampunya yang error, kadang kabel dan lampunya ada error, colokannya yang error, dan seterusnya. Pasti ada, ya, masalah. Sedangkan, ya, pergantian siang dan malam, ya, matahari dan bulan ini Allah, ya, jadikan intizam, ya, teratur, wa itqan, dan sempurna. Tidak ada kabelnya juga, ya. Ya, ini sebenarnya menjadi benar ayat, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat yang harus kita renungkan, ayat yang harus kita tadabburi bagi orang-orang yang ulul albab, punya mata hati, bukan punya mata saja, tapi ulul albab yang memiliki mata hati. Wa qiyamin limasalihil ibadi, dan yaitu memelihara terhadap masalihil ibad, terhadap kemaslahatan hamba. Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, pergantian cahaya, kegelapan, matahari, bulan, ya, itu dengan teratur, dengan sempurna, dan dalam rangka juga untuk kemaslahatan hamba, ya, kemaslahatan hamba, kebaikan, ya, kebaikan hamba, kebutuhan hajat kita, ya. Ini adalah akbaru dalilin, sebesar-besarnya bukti, ya. Jadi pergantian siang dan malam, cahaya dan matahari itu adalah akbaru dalilin, sebesar-besarnya dalil, bukti, ala annallah, atas bahwasanya Allah itu bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alimun, maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui, sedangkan Allah yang menciptakan ini semua, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ini semua, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, pasti Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wa ala kulli syai'in qadir, dan atas segala sesuatu Allah itu qadir, maha kuasa, ya. Allah maha kuasa. Kita menganggap matahari itu adalah sesuatu yang, ya, benda langit yang besar. Kita menganggap bulan itu adalah, ya, benda langit yang besar, tapi tidak, ya, sama sekali bagi Allah memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak menyusahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya alam semesta ini, dengan kerumitan yang jika kita pikirkan dengan akal kita mungkin memikirkannya sudah rumit, menghitung jumlah bintang saja kita tidak mampu,
ya, itu tidak pernah tabrakan, ya, dan berjalan sesuai dengan garis edarnya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala pasti qadir, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha kuasa, ya, maha kuasa. Nah, wa annahul ma'bud wahdah, dan menunjukkan bahwasanya Allah, ya, dia annahu, bahwasanya dia Allah al-ma'budu wahdah, satu-satunya yang berhak disembah, ya. Dia Allah Subhanahu wa taala al-ma'budu, yang disembah, wahdahu, satu-satunya, ya. Karena yang menciptakan Allah satu-satunya, yang mengatur Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi dari itu adalah al-uluhiyah. Ya, rububiyahnya kita sudah meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memelihara, ya, Allah yang memberi rezeki, ya, Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang mendatangkan mudarat. Rububiyahnya sudah kita yakini, maka lanjutkan pada yang berikutnya, yaitu uluhiyahnya, ubudiyahnya, yaitu kita harus meyakini Allah satu-satunya sesembahan yang harus kita sembah. Alladzi huwa alladzi kullu ma'budin siwahu fabatilun, ya, yang mana setiap sesembahan, kullu ma'budin, semua sesembahan, segala sesembahan, siwahu, selain dia, selain Allah Subhanahu wa taala, fabatilun, maka adalah sesembahan yang batil. Tidak apa-apa manusia menganggap itu sesembahan, tidak apa-apa orang menganggap, ya, patung itu sesembahan, tidak apa-apa, ya, manusia mengklaim, ya, dengan agamanya masing-masing, ya, sesembahannya atau, ya, Tuhannya itulah yang berhak disembah. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menurut orang Islam itu adalah sesembahan yang batil, ya, yang batal, yang salah, yang tidak benar, ya, kebalikan dari hak, ya, kebalikan dari apa? Dari hak. Sedangkan Allah adalah ilahun haqqun, ilah, sesembahan yang hak, sedangkan selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Was-sama'i wa ma banaha, dan demi langit, wa ma banaha, dan yaitu pembinaannya serta pembinaannya, demi langit serta pembinaannya. Yahtamilu annama mausulatun, ya, atau yuhtamalu annama mausulatun, bisa jadi atau kemungkinan dimungkinkan annama, bahwasanya ma di situ yaitu as-sama wa ma-nya di situ adalah mausulatun, mausulah, kata sambung, yang kalau kita artikan itu yang, ya, yang kalau kita artikan mausulah itu artinya yang, ya, artinya yang. Kalau dalam bahasa Arab ma itu ada mausulah yang artinya yang, ya. Kalau dimungkinkan ma di situ adalah mausulah, fayakunul iksamu bis-sama'i wa baniha, fayakunu, maka menjadi al-iksamu, sumpah, bis-sama'i, dengan langit di situ, wa baniha, dan yang membinanya, dan yang membangunnya, dan yang membangunnya atau membinanya. Jadi kalau diartikan was-sama'i wa ma banaha, kalau ma di situ mausulah berarti demi langit dan yang membinanya. Siapa? Wa huwallahu tabaraka wa ta'ala, yaitu dialah Allah tabaraka wa ta'ala, dialah yang membinanya, dialah yang membangun, ya, langit tersebut. Ini adalah ihtimal yang pertama. Ini adalah ihtimal yang pertama jika ma tersebut mausulah, ya. Jadi demi langit dan yang membangunnya dan yang membinanya. Siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yuhtamalu atau wa yahtamilu annaha masdariyatun, dan bisa jadi dimungkinkan juga annaha, bahwasanya ma tersebut adalah masdariyah, ya, ma yang artinya masdariyah, ya, masdar, bentuk masdar, ya,
Fayakunul iqsamu bis-sama'i wa bunyaniha. Maka menjadi sumpah tersebut adalah bis-sama dengan langit wa bunyaniha dan pembinaannya atau pembangunannya. Bukan yang membangunnya, bukan yang membinanya, tapi apa? Wa bunyaniha, pembangunannya, pembinaannya. Alladzi huwa ghayatu ma yaqdiru minal ihkami wal itqani wal ihsani. Yang mana ghayah, ya, atau tujuan atau maksud, ya, ma yaqdiru atau ma yuqdaru, yaitu kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah minal ihkam, dari penyempurnaan, wal itqan, sama, ya, ihkam, itqan ini sama, yaitu penyempurnaan, wal ihsan, dan memperbagus, ya, memperbaiki. Maksudnya apa? Iwat al-iman rahimani wa rahimakumullah. Jika ihtimal yang kedua ma di situ adalah masdariyah, maka menjadi terjemahannya adalah demi langit dan pembinaannya dan pembangunannya. Pembinaan yang itu bersifat sempurna dan bagus, yang sifatnya sempurna dan bagus. Baik, barakallahu fikum. Jadi ini dua ihtimal, dua kemungkinan, dua tafsir yang kuat, yang sama-sama ditampilkan di dalam tafsir-tafsir. Jadi was-sama'i wa ma banaha itu artinya dua. Ihtimal yang pertama demi langit dan pembinanya, dan yang membinanya, dan yang membangunnya. Dan ihtimal yang kedua demi langit serta pembinaannya, pembangunannya. Nah, wa nahwi hadza, dan yang semisal ini juga qauluhu, firman Allah, wal ardi wa ma tahaha. Jadi terjadi ihtimal masdariyah dan mausulah itu pada ayat selanjutnya juga, yaitu wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan, ya, penghamparannya. Ini juga bisa yang menghamparkannya, yaitu Allah, bisa berarti juga masdariyah, yaitu penghamparannya. Kalau mausulah ma di situ wa ma tahaha, ma di situ diartikan ma mausulah, maka artinya demi bumi serta yang menghamparkannya, yaitu Allah tabaraka wa taala. Jika ma di situ masdariyah, maka artinya adalah demi bumi serta penghamparannya. Adapun yang umumnya di terjemahan, ya, Kemenak, ya, terjemahan bebas, itu biasanya yang menggunakan masdariyah, yaitu penghamparannya, demi bumi serta penghamparannya. Begitu juga yang langit tadi, ya, demi langit serta pembinaannya, seperti itu umumnya. Nah, namun jangan salahkan, ya, yang mengartikan dengan apa? Demi langit serta yang membinanya, demi bumi serta yang menghamparkannya, karena sama-sama ada dasarnya. Ai maddaha wa wassa'aha, maksudnya menghamparkannya serta meluaskannya. Bumi itu dihamparkan oleh Allah, dijadikan lapang, dijadikan luas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba seandainya bumi itu tidak dihamparkan oleh Allah, tidak diluaskan oleh Allah, ya, kita jalan jatuh terus, ya. Orang jalan sudah lurus begini kita sering jatuh, apalagi tidak dijadikan luas, kecil, ya, maka, ya, akan banyak masalah-masalah, ya, bukan hanya manusia, ya, pada makhluk yang lainnya juga. Maka dijadikan luas oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan dihamparkan. Padahal bumi itu bulat apa kotak? Bulat. Bulat apa datar? Bulat apa datar? Bulat. Tapi dijadikan dihamparkan oleh Allah seakan-akan, seolah-olah bumi itu datar, ya,
Seolah-olah, seakan-akan bumi itu apa? Datar. Padahal bumi itu bulat. Ya. Nanti kalau debat masalah itu panjang. Jenengan buktikan sendiri saja, jenengan nanti naik pesawat ke atas terus lihat ke bawah. Itu kira-kira buminya melengkung ataukah datar, ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang saya pahami dan mudah-mudahan panjenengan juga, bumi itu bulat. Adapun kenapa kok terlihat datar, itu seolah-olah datar, seakan-akan datar, karena Allah jadikan luas bumi ini dan kita dijadikan kecil. Betul nggak? Jadi buminya dijadikan luas, sedangkan kita dijadikan kecil. Kalau kita manusia raksasa, mungkin baru kita percaya bumi itu apa? Bulat. Kenapa bola itu kita percaya bola itu bulat? Karena yang melihat besar. Coba tanya sama semut, kalau semutnya bisa ngomong. Semut ada di atas bola situ. Jangan semut ya, bakteri ya. Tanya sama bakterinya itu, seandainya nanti jenengan masuk surga, kan kalau masuk surga insya Allah bisa melakukan apa saja ya. Jenengan nanti bikin eksperimen di surga, ya, bisa bicara dengan bakteri, ya. Tanya bakteri itu, bola itu bulat ataukah datar? Insya Allah mereka mengatakan datar, terlihatnya seperti itu. Karena yang dilihat itu memang di sekitarnya datar, ya, sama seperti kita, karena kita itu saking kecilnya, ya, sedangkan bumi ini saking besarnya, maka kita lihat datar. Dan ini bukan suatu kebetulan, sudah dirancang oleh Allah dan sudah dinaskan oleh Allah. Wal ardi wa ma tahaha, dan bumi serta penghamparannya dijadikan terhampar, dijadikan luas. Fatamakkanal khalqu, maka memungkinkan al khalqu makhluk hina idzin minal intifa'i biha, yang mana makhluk itu bisa mengambil manfaat, ya, bisa mengambil manfaat dengannya, ya, pastinya, ya, kita bisa mengambil manfaat dengan keadaan seperti itu. Bijami'i aujuhil intifa', dengan seluruh atau semua sisi-sisi kemanfaatan, ya, dengan semua sisi-sisi al-intifa' kemanfaatan, ya. Jadi kalau kita ditanya manfaatnya Allah hamparkan bumi itu apa? Banyak sisi manfaatnya, tidak bisa kita sebutkan satu-satu saking banyaknya. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya, wa nafsin wa ma sawwaha yahtamilu anna al-murada nafsu sa'iril makhluqati al-hayawaniyati kama yu'ayyidu hadha al-'umum, wa yahtamilu anna al-murada bil-ihsani bi nafsi al-insani al-mukallaf bi dalil ma ya'ti ba'dahu, wa 'ala kulli fan-nafsu ayatun kabiratun min ayatil lati haqiqatun bil ihsani biha, fa innaha fi ghayatil lutfi wal khifati sari'atul tanaqquli wal harakati wa taghayyuri wa ta'assuri min wal infi'alati an-nafsiyati min al-hammi wal iradati wal qasdi wal hubbi wal bughdi, wa hiya allati laulaha lakana al-badanu mujarrada insani la fa'idata fihi, wa tasmiyatuha ala hadha al-wajh ayatun min ayatillah al-'azimah, wa qawluhu qad aflaha man zakkaha ay tahura nafsuhu min ad-dunubi wa naqaha min al-'uyubi wa raqaha bi ta'atillahi wa 'allaha bil 'ilmi an-nafi wal 'amali as-salih. وقد خاب من دساها أي أخفى نفسه الكريمة
التي ليست حقيقة بقمعها وإخفائها بالتدنيس والرداء والذنوب من العيوب والاضطراب للذنوب وترك ما يكملها وينميها واستعمال ما يشينها ويدسيها. Baik, barakallahu fikum. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Yahtamilu atau yuhtamalu annal murada wa nafsi sairil makhluqati al hayawaniyah, dimungkinkan bahwasanya maksud dari ayat tersebut wa nafsi wa ma sawwaha itu wa nafsi sairi al makhluqati al hayawaniyah, demi jiwa sairil makhluqat, seluruh makhluk al hayawaniyah yang sifatnya hayawaniyah. Jadi dimungkinkan atau mengandung ihtimal bahwasanya wa nafsi wa ma sawwaha itu adalah demi jiwanya seluruh makhluk hayawaniyah. Makhluqat al-hayawaniyah itu meliputi hewan atau binatang dan manusia itu sendiri. Ini adalah ihtimal yang pertama. Jadi wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Maksud yang pertama adalah demi seluruh jiwanya makhluk hayawaniyah, seluruh makhluk yang bersifat hayawaniyah. Sedangkan manusia itu juga punya sifat atau digolongkan termasuk makhlukat al-hayawaniyah. Cuma bedanya kita dikasih akal. Dan kita mukallaf. Tapi kita termasuk al-makhlukat al-hayawaniyah. Jadi al-makhlukat al-hayawaniyah itu adalah binatang dan manusia atau manusia dan binatang. Kama yu'ayyadu hadza al-umum, sebagaimana dikuatkan dengan keumuman ayat ini. Ayat ini bunyinya wa nafsin, dan demi jiwa. Tidak dijelaskan di situ jiwanya siapa. Maka ihtimal yang pertama ini adalah umum, bersifat umum. Jiwanya di situ berarti jiwanya seluruh makhluk yang hayawaniyah, yang memiliki sifat kehewanan, yaitu manusia dan binatang. Jadi ihtimal yang pertama demi jiwa serta penyempurnaannya adalah demi seluruh jiwa makhlukat al-hayawaniyah serta penyempurnaannya. Allah sempurnakan jiwanya tersebut. Wa yahtamilu atau wa yuhtamalu annal iksama bi nafsil insani al-mukallafi. Dan yuhtamal atau ihtimal dimungkinkan bisa jadi annal iksama bahwasanya sumpah tersebut adalah bi nafsil insan, dengan jiwanya manusia. Binafsil insan, dengan jiwanya manusia. Yang al-mukallafi, yang mana manusia itu mukallaf, terbebani syariat. Bidalilin ma ya'ti ba'dah, dengan dalil apa yang akan datang setelahnya. Kemungkinan yang kedua atau tafsiran yang kedua, ihtimal yang kedua adalah jiwa di situ adalah jiwanya manusia yang mukallaf saja. Jiwanya manusia, tidak tercakup di situ jiwanya binatang, hanya jiwanya manusia. Maka dengan ihtimal yang kedua ini, wa nafsi wa ma sawwaha adalah demi jiwa manusia dan penyempurnaannya atau serta penyempurnaannya. Wa ala kullin, walau bagaimanapun, atau bagaimanapun juga, fan nafsu, jiwa itu, ayatun kabiratun, adalah ayah, adalah tanda kekuasaan Allah, kabiratun yang sangat
yang besar, yang sangat besar. Jika kita renungkan, kita perhatikan, kita tadaburi, jiwa kita ini adalah tanda kekuasaan Allah atau bukti kekuasaan Allah yang sangat besar. Min ayatihil lati, dari tanda-tanda kekuasaan Allah allati yahiqqu bil iksami biha, yang mana layak, berhak ya Allah bersumpah dengannya. Karena jiwa itu adalah satu yang agung, yang besar, makanya Allah bersumpah dengannya. Allah tidak mungkin bersumpah dengan satu yang kecil, yang satu yang tidak ada keagungan di dalamnya. Allah bersumpah dengan satu yang agung. Salah satunya adalah an-nafs, yaitu jiwa. Fa innaha fi ghayatil lutfi wal khiffah. Ya. Karena jiwa itu, sesungguhnya jiwa itu adalah ghayatul lutfi wal khiffah, puncak kelembutan dan suatu yang ringan, khiffah, yang ringan. Kita perhatikan jiwa itu adalah suatu yang lembut dan suatu yang ringan. Paling lembutnya sesuatu, paling ringannya sesuatu. Kalau kita tanya apa yang paling lembut, atau ya gitu aja, apa yang paling lembut di dunia ini atau ciptaan Allah yang paling lembut, yang paling ringan? Jawabannya apa? Jiwa. Kalau kita ngaji tafsir ini, sebelum ngaji tafsir ini ya dengan mungkin angin gitu ya. Nah, kalau kita belajar tafsir ini, maka jiwa itu adalah ghayatul lutfi wal khifah, paling lembutnya dan paling ringannya. Jiwa kita itu paling lembut dan paling ringan. Sari'atu at-tanaqquli. Buktinya apa? Jiwa itu adalah sari'ah at-tanaqqul, cepat berpindah. Adzan ya. Saya sampaikan di koma ini ya. Jadi jiwa itu sari'atut tanaqqul, cepat berpindah, wal harakah, cepat bergerak, wat taghayyur, cepat berubah, wal infialat an-nafsiyah, yaitu cepat terpengaruh cepat baper. Kalau jadi infialat an-nafsiyah itu artinya bawa perasaan. Nah, cepat terpengaruh itu sifat dari an-nafs. Sehingga an-nafs itu adalah ghayatul lutfi wal khifah, paling lembutnya sesuatu dan paling ringannya sesuatu. Karena tadi cepat berpindah, cepat bergerak, cepat berubah, cepat terpengaruh. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Nanti jika ada yang ditanyakan setelah adzan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini pertanyaannya dengan berkaitan dengan bumi yang bulan itu Ustaz. Masya Allah. Anda masih ingat dulu waktu sekolah itu Bapak Guru menerangkan katanya di sebuah negeri tertentu itu matahari itu tidak muncul di negeri itu. Kalau misalnya di wilayah itu utara bagaimana? Sedangkan bagi kaum muslimin matahari itu kan salah satu untuk menentukan waktu sholat atau awal puasa. Kemudian pertanyaannya, apakah di negeri itu ada keringanan dalam ibadah ini, mengingat untuk menentukan waktu sholat sebelum ada jam? Terus itu gimana? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Pertanyaannya bagus ya. Jadi di daerah kutub utara atau kutub selatan itu
minim sekali ya pancaran matahari, atau kalau memang ada itu sebentar ya, tidak lama, lebih banyak malamnya daripada siangnya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kemaha agungannya, dengan ilmunya, dengan hikmahnya, dengan keadilannya, Allah Subhanahu wa taala jadikan ya bumi itu seperti itu. Bumi itu ada kutub utara dan kutub selatan. Ya, kalau kita lihat manfaat dari adanya kutub utara, kutub selatan, itu sangat ya bermanfaat ya bagi keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini. Maka saat ini kita lihat ya di negara-negara maju di luar itu sudah mulai mengkhawatirkan mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan dengan apa namanya ya polusi ya atau pemanasan atau memanasnya bumi ini. Karena apa? Karena polusi atau udara bumi ini yang sudah tidak bagus lagi ya, sehingga itu dikhawatirkan nanti kutub utara kutub selatan itu mencair dan terjadi apa? Pastinya akan menenggelamkan beberapa negara, Nah, barakallahu fikum, itu dari sisi ini ya, manfaat adanya kutub utara kutub selatan Allah takdirkan seperti itu. Ya, bukan berarti ini Allah Subhanahu wa taala tidak adil, bukan. Maka dengan keadilan Allah, dengan pengetahuan Allah, ya, dengan ya kekuasaan Allah, ya, Allah ciptakan seperti itu. Ya, Allah ciptakan seperti itu. Dan juga dengan keadilan Allah, tidak ada manusia itu bisa bertahan di satu tempat yang tidak ada mataharinya sama sekali. Ya, tidak ada. Jika memang ada, mungkin dia bertahan 1 hari, 2 hari, mungkin setelah itu dia sudah tidak akan tinggal di situ. Adapun orang-orang yang tinggal di daerah kutub, itu bukan pas di kutubnya itu. Ini namanya bumi itu begini ya. Itu bukan pas kutub titiknya itu. Kalau titiknya itu tidak ada matahari di situ sama sekali. Itu saya yakin tidak ada yang tinggal di situ. Yang ada itu di daerah kutub utara, kutub selatan. Di daerah itu, yang namanya daerah itu kan masih luas ya, sehingga masih kena matahari, meskipun sebentar. Maka pertanyaannya tadi, ya. Jadi yang pertama tadi sudah saya jawab. Kalau pas di kutubnya, pas di titik kutubnya itu jelas tidak mungkin, karena tidak ada kehidupan. Maka mau tidak mau orang ini pindah. Kalau tidak pindah mati. Akhirnya dia cari tempat yang ada mataharinya, dan di tempat yang ada mataharinya itu dia menyesuaikan diri. Ya, kalau memang siangnya sebentar, ya sudah. Ya, kita menyesuaikan, berarti ya duhur, asar itu sangat cepat sekali. Sebaliknya malamnya begitu lama. Ya, malamnya begitu apa? Begitu lama. Ya, yaitu apa namanya? Maghrib, isya, subuhnya itu jaraknya lama. Ya, kalau seperti itu. Atau mungkin juga ada di satu tempat kebalikannya. Di satu tempat kebalikannya. Lebih banyak apa? Siangnya. Itu saya tidak tahu daerah mana. Siangnya lama, puasanya kan lama, Ustaz. Ya sudah, kalau nggak pengen puasanya lama pindah. Ya, itu keadilan Allah. Ya, keadilan Allah. Dan juga intinya kita jangan bikin aturan sendiri. Karena kalau sholat itu aturannya matahari. Ya, ini menunjukkan juga ya ada hikmahnya. Bahwasanya
patokan dari waktu sholat itu adalah matahari, bukan jam. Jam itu mengikuti matahari, ya. Jadi tidak boleh kita bikin sendiri, ya. Umpamanya tadi siangnya sebentar, malamnya panjang. Terus kita samakan jadwal sholat di sana dengan jadwal sholat di Indonesia. Akhirnya apa? Waktu sholat duhurnya di malam hari, ya. Waktu sholat asarnya di malam hari, kan banyak malamnya. Nah, barakallahu fikum, maka menyesuaikan, ya, menyesuaikan. Baik, barakallahu fikum. Jadi menyesuaikan matahari di sana, ya. Tidak boleh kita samakan dengan jadwal di luar negara tersebut. Barakallahu fikum. Selanjutnya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, pertanyaannya juga ada kaitannya dengan bumi lagi Pak Ustaz. Bumi, barakallahu fikum. Kita tahu kan Ustaz, di dalam Al-Quran ada menjelaskan tentang bumi bulat dan bumi datar Pak Ustaz. Dan sebagian golongan meyakini bahwa bumi itu datar. Yang akhir-akhir ini kan disebut dengan golongan bumi datar kan itu Pak Ustaz. Kalau di sosial media kan semacam itu. Yang saya tanyakan, apakah ada riwayat Rasulullah itu mengatakan bahwa bumi itu bulat? Soalnya apa? Yang golongan bumi datar itu benar-benar meyakini bahwa bumi itu datar, bukan bulat. Padahal Pak Ustaz tadi kan juga menerangkan bahwa bumi itu bulat. Ada yang kan menyatakan bahwa oval seperti telur saja. Tapi dihamparkan atau penghamparan itu supaya manusia bisa berkehidupan yang besar. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada riwayat dari Rasulullah atau hadis yang menyatakan bahwa bumi itu bulat? Baik, barakallahu fikum. Nah, baik, barakallahu fikum. Pertanyaannya, ada dua kelompok, ya. Kelompok yang meyakini bumi itu bulat, yang kedua bumi itu datar. Yang bumi itu bulat mengklaim mereka setelah, ya, tadqiq, ya, mendalami ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Begitu juga yang mengatakan bumi datar, mereka beralasan dengan ayat-ayat yang zahir dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu Allah hamparkan, Allah luaskan, itu menandakan bumi itu datar. Nah, barakallahu fikum, apakah ada nas atau dalil khusus yang jelas, yang sharih mengatakan bumi itu bulat? Nah, barakallahu fikum, yang kami ketahui secara teks sharih, bumi itu bulat tidak ada, baik itu di Al-Quran maupun di hadis. Bumi itu bulat itu tidak ada. Cuma adalah yang mengarah kepada bumi itu bulat itu diantaranya, ya, adalah kata yukawir. Itu di dalam surat apa Ustaz? Nanti dicari, ya. Yukawirul laila 'alan nahar. Coba di searching, yukawwirul laila 'alan nahar. Dijadikan yukawwir itu menggulung atau, coba dicek. Dimatikan biar nanti langsung di ini, itu dijadikan dalil, ya, dijadikan dalil bahwasanya namanya digulung itu. Gulung itu bulat apa datar? Bulat. Ya. Terus juga di hadis Nabi SAW, ya, itu matahari itu berjalan ke arah barat lalu sujud kepada Allah, lalu memutar lagi sampai barat bersujud kepada Allah. Namanya memutar itu apa? Bulat. Berotasi. Kenapa?
Itu mengarah ke sana. Nah, barakallahu. Serta juga pembuktian ilmiah. Pembuktian ilmiah. Kalau bumi itu datar, secara ilmiah yang mengatakan bumi itu datar tidak bisa membuktikan. Hanya fanatik dengan ayat yang sifatnya zahir. Allah jadikan bumi itu terhampar. Ya. Adapun ilmiah mereka tidak bisa membuktikan. Kalau seandainya bumi itu datar, ya, maka pasti ada ujung barat, ujung timur. Dan nanti kalau sudah melampaui batas itu, jenengan naik kapal sudah pas di ujung barat, nyemplung kemana jenengan itu? Jatuh kemana? Ya, bumi kan datar, di ujung barat, di ujung timur. Jenengan sudah mentok di ujung barat, terus jenengan kemana ini? Jatuh. Sementara jenengan ilmiahnya, kenyataannya, lapangannya yang terjadi, kita berlayar ke barat, terus akan muncul kembali di timur. Gak hilang kapal kita itu, ya. Itu ilmiahnya. Yukawwirun laila 'alan nahar. Itu surat apa? Dan juga ilmiahnya, kalau jenengan lihat gerhana matahari, gerhana bulan, ya pernah lihat ya? Coba lihat kalau gerhana bulan atau matahari itu yang menutupi itu bentuknya lengkung apa datar? Lengkung. Silakan jenengan lihat kalau jenengan apa namanya? Jenengan ada gerhana matahari itu dilihat, ya, jangan ikut ini apa namanya keyakinan orang Jawa dulu, kalau melihat matahari nanti apa gitu katanya. Dilihat, jadi kan nanti melengkung itu bayangan itu. Bayangan dari apa? Bayangan dari bumi apa bayangan dari bulan? Nanti belajar lagi ya. Jadi intinya benda langit itu, matahari, bumi, bulan itu bulat. Ya, banyak buktinya. Ya, banyak bukti ilmiahnya. Dan nas itu tidak akan mungkin bertentangan dengan ilmiah. Jika diilmiahkan dengan benar-benar ilmiah, ya, maka tidak akan pernah mungkin bertentangan. Ya, tidak akan pernah mungkin bertentangan. Kalau bertentangan, ya, nanti berarti mungkin belum terlalu ilmiah. Saat ini dikatakan ilmiah, mungkin masih, ya, ada penelitian lagi yang menguatkan atau menjelaskan lebih rinci lagi tentangnya. Itu artinya apa? Diterjemahkan. Surah apa itu? Nah, itu yang salah satu dijadikan apa namanya dalil yang mengatakan bumi itu bulat, tapi mengarah ke sana, bukan ya tekstual bumi itu bulat begitu, tidak ada. Surat apa? Surat Az-Zumar ayat 5, Ya. artinya
Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam, dan menundukkan matahari dan juga bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Baik. Itu diartikan menutup ya. Baik, barakallahu fikum. Padahal kalau kita artikan lafaz at-takwir itu lebih dari itu, bukan hanya menutup ya. Menggulung. Ya, at-takwir itu menggulung. Makanya ada surah at-takwir. Ya. Jadi namanya menggulung itu bulat. Jadi dari kata kawwara yukawwiru takwiran itulah ya para ulama mensarikan atau mengeluarkan ya tafsir bahwasannya bumi itu bulat. Nah, dari kata kawwara yukawwiru, kalau di situ diartikan menutupkan ya, itu kurang pas ya. Ya benar salah satu artinya, tapi kalau dilihat lafaz kawwara yukawwiru itu artinya menggulung ya, menggulung. Nah, bahkan ini para ulama mengatakan ini sebagai ijma ya, sebagai ijma. Meskipun ada beberapa yang menyelisihinya tentang bumi itu apa? Bulat. Barakallahu fikum. Az-Zumar ayat 5 ya. Nah, atau surah At-Tur ayat 6, 4 sampai 6. Tapi tadi itu sudah cukup ya. Tapi tadi itu sudah cukup. Yukawwirul laila 'alan nahar. Itu arti dari lafaz kawwara yukawwiru itu sudah cukup untuk menjelaskan bahwasanya bumi itu bulat. Nah, barakallahu fikum. Lalu apakah orang yang mengatakan bumi itu datar sampai sesat, sampai kafir? Kita katakan tidak ya. Kita katakan tidak, cuma menyelisihi ya ijma ya. Menyelisihi kaum muslimin pada umumnya ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni, dan juga mudah-mudahan nanti bisa membuktikan bahwasanya bumi itu datar ya. Mudah-mudahan bisa membuktikan secara ilmiah kalau bumi itu datar, tidak bulat. Nah, barakallahu fikum. Yang lainnya? Bismillah. Ustaz, masih Bumi. berkenaan dengan bumi. Iya, enggak. Kalau waktu ada pelajaran di umum tentang umum, bumi itu yang berputar apa mataharinya yang berputar? Kalau apakah sesuai ilmiah yang mengatakan bumi itu berputar? Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Jadi inilah yang masuk khilaf yang toleransi ya. Khilaf yang ditoleransi berkenaan dengan apakah bumi yang mengelilingi matahari ataukah matahari yang mengelilingi bumi, atau yang kita kenal dengan heliosentris dan geosentris. Kalau heliosentris itu matahari yang jadi pusat, heliosentris ya, sentris itu pusat, helio itu matahari, matahari lah yang jadi pusat perputaran, berarti bumi yang memutari matahari. Adapun pendapat yang dua, geosentris ya, bumi yang jadi pusat, matahari yang berputar. Nah, barakallahu fikum, di antara masyayikh kita
ya, ulama-ulama kita itu ketika meninjau dari segi ya syariat, dari segi Al-Quran dan As-Sunnah, serta ya dalil akal yang mereka paparkan dari para ulama, ya, itu menguatkan bahwasannya ya mataharilah yang mengelilingi bumi. Mataharilah yang mengelilingi bumi. Nah, adapun yang kita pelajari di sekolah itu apa? Bumi yang mengelilingi matahari. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ini termasuk khilaf yang ditoleransi, karena kita semua ini sejatinya adalah makhluk Allah yang kecil, ya. Ketika kita umpamanya mengilmiahkan pun itu ada sisi-sisi kesulitan di situ. Apakah matahari yang berputar ataukah bumi yang berputar? Kalau di pelajaran yang kita pelajari itu nanti ada perputaran rotasi, ya. Terus ada satunya revolusi. Jadi kalau rotasi itu berputar pada porosnya, kalau yang revolusi mengelilingi matahari. Itu kalau yang kita pelajari di sekolah. Cuma apakah bisa dibuktikan, ya, secara real, ya, secara real? Padahal kita ini kan makhluk Allah yang kecil, ya. Ketika kita berada di keluar alam semesta itu, bisa tidak kita membuktikan bahwasannya bumi yang mengelilingi matahari ataukah matahari yang mengelilingi bumi? Nah, taib, barakallahu fikum. Ada dalil logika, ya, ada dalil logika. Kalau matahari itu berputar, ya, kalau matahari itu berputar, jenengan lempar batu ke atas, jenengan lempar batu ke atas, jenengan lempar batu ke atas, ya. Seandainya bumi itu berputar, jenengan lempar batu ke atas, sini, jenengan lempar lurus ke atas, nanti batu itu jatuhnya ke sini atau jatuhnya ke sana? Katanya bumi berputar. Berarti kalau berputar harus ke arah sana gitu, Mas. Iya, anggap ke arah sana atau ke arah sana atau ke arah sana. Ini kan batu ini dilempar, kan sudah keluar bumi ini sudah. Lempar setinggi-tingginya, nanti jatuhnya kemana? Kalau logikanya, ya kan, ya, kalau seandainya bumi itu berputar, sementara benda itu dilemparkan ke atas, harusnya nanti akan jatuh di bagian yang lain, ya kan? Itu logikanya. Tapi itu pun juga dibantah oleh yang mengatakan bumi itu berputar. Mereka mengatakan bahwasannya ini masih di alam bumi. Jadi masih di alam bumi. Coba batunya itu dilempar ke atas setinggi-tingginya, melewati alam bumi, melewati atmosfer. Mereka memperumpamakan dengan jenengan naik di bis, pernah ya naik bis? Jenengan lempar-lempar begini. Kalau jenengan lempar-lempar gini, jatuhnya barang itu di mana?
jenengan naik bis, duduk gini, jenengan lempar-lempar begini, bendanya itu jatuhnya di mana? Ya tetap di tangan jenengan. Coba jenengan lempar keluar dari bisnya, keluar dari atmosfer maksudnya. Itulah di antara ya yang pernah saya baca ya, lucu juga kalau kita baca perdebatan itu panjang sekali. Asatid kita yang membahas itu diantaranya Ustadz Sabik ya, Ustadz Sabik Ma'had Al-Furqan itu beliau punya buku Matahari Mengelilingi Bumi ya, itu dengan hujah-hujah Al-Quran, As-Sunnah, perkataan para ulama. Namun juga ada buku bantahan dari itu dari Ustadz di Indonesia juga yang saya dapati mengoreksi buku tersebut ya, yang menjelaskan bahwasanya bumilah yang mengelilingi matahari. Intinya dalam masalah ini adalah perbedaan yang dimakfu, ditoleransi. Kita tidak terlalu tajam di dalam masalah ini karena sama-sama memiliki hujjah ya, sama-sama memiliki hujjah. Dan ketika kita terlalu ya memperdalam perdebatan ini tidak begitu bermanfaat terhadap ya iman kita ya, tapi bagus untuk menambah wawasan kita, ilmu kita. Cuma apakah menambah iman kita? Tidak terlalu menambah keimanan kita, kecuali orang-orang yang hatinya bersih dari mempelajari itu, dia semakin mengagungkan Allah, kebesaran Allah, maka itu bagus ya. Silakan jenengan pilih yang matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari. Barakallahu fikum. Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.